Mas saya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku ke kamar ya. Bi, by the way, thank you ya buat tadi siang. Situasi yang gak tepat. Kali ini, gue harus bisa menahan diri dari Meisha. Terus mencintamu. Berani banget Lala ngomong pakai nada tinggi ke gue. Tapi, gue nggak boleh lama-lama marah sama Lala. Sekarang hidup gue lagi bergantung sama dia. Gue harus bisa terus manfaatin Lala gimana pun kondisinya. Ayo Hasbi, tenang. Tenang. Kalau kamu masih marah sama Lala, masa depan lu terancam. Kak Lala kenapa? Kakak kamu, itulah si Hasbi ngira kalau Kak Lala yang cerita sama ibu soal rumah ini mau disita. Jadi dia marah banget sama Lala. Kak Lala, aku minta maaf ya. Aku minta maaf udah bikin Kak Hasbi marah sama kakak. Yang udah kasih tahu ibu soal rumah itu aku. Aku yang kasih tahu. Aku gak sengaja dengar pembicaraan Kak Lala sama Kak Hasbi. Oh jadi kamu? Lain kali jangan gitu lagi ya. Ntar bisa salah paham lagi kayak tadi. Maafin aku ya, Kak. Nah, aku minta maaf ya. Aku tadi nggak sengaja. Aku juga nggak sadar aku ngelakuin itu ke kamu. Tapi aku sama sekali nggak berniat untuk mendorong kamu. Lah, aku terpaksa. Aku dipaksa sama keadaan. Aku aja bahkan nggak sadar aku ngedorong kamu. Gak mungkin lah aku sengaja. Lah, kamu cerai aku lah. Ayolah, aku tahu kamu pasti bisa lah ngertiin aku. Ya? Satu hal yang kamu harus tahu. Aku nggak suka kamu kasar sama aku. Ya, aku minta maaf ya lah. Aku ngerasa bersalah. Untuk menebus rasa bersalahku sama kamu, besok aku temenin kamu ya, cari kontrakan baru. Ibu, Nak. Ibu baik-baik aja? Alhamdulillah. Bu, Lala sama Hasbi udah berangkat kerja? Kalau Lala belum, kalau Hasbi Ibu nggak tahu deh. Soalnya setahu Ibu dia lagi ada masalah gitu di kantor. Masalah apa, Bu? Ibu juga kurang tahu masalahnya apa. Cuman karena masalah itu, kita jadi harus pindah dari rumah ini. Dan kita cuma dikasih waktu 2 bulan untuk pindah dari sini. Serius, Bu? Ya. Tapi kamu gak usah tanya sama Lala dulu ya, sama Hasbi juga. Kak Meisha? Pak, Hasbi. Kalian mau berangkat kerja? Oh, enggak. Kita mau cari kontrakan. Oh, Request Oke. ya, Kak? Kalau bisa jangan di daerah yang berisik. Gak usah kebanyakan request deh. Orang aku mintanya sama Kak Lala, bukan sama Kak Hasbi. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku juga berangkat ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue gak bisa biarin mereka berdua baik-baik aja. Mesya, kemana? Aku pamit, Bu. Pamit dulu, Bu. Tunggu dulu. Kamu katanya mau temenin Ibu. Gak bisa, Bu. Mesya harus ikut. Pamit. Mesya. Wah, Bi. Aku ikut ya? Lo ngapain ikut? Kita cuman survei kontraktor doang kok. Ya justru itu. Siapa tahu aku bisa kasih sudut pandang yang lain buat nyari kontrakan yang bagus. Gak usah deh. Gue sama Lala cukup kok. Ya takutnya kalau misalnya kalian berdua doang nih, kalian nggak akan menemukan titik temunya. Gitu, ntar yang ada malah nggak dapat kontrakan. Ya udah Kak, ikut aja nggak apa-apa. Oke. Mesya. Ngapain belakang aja? Sorry. Lah. Ayo. Sok. Agak kecil ya kurang rumahnya. Terus kayaknya udara agak lembab di sini ya. Temboknya udah mulai pada jamuran juga itu. Ya aku kan cuma ngomong apa adanya. Bahaya aja kalau tinggal di sini belum nyampe sebulan udah bawa apet. Pak, maaf banget ya, memang suami saya ini teliti banget orangnya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Memang kalau milih rumah harus cari yang cocok. Sama aja kayak cari jodoh. Pak, sini deh coba lihat. Ntar ya, Pak. Tuh. Plafonnya aja udah bocor tuh. Banyak bercaknya. Kamu Ini tikusnya juga gak ganggu kok. rasanya kayak ada yang aneh sama Hasbi sama Kamisha. Astagfirullahaladzim. Semoga pikiran aku salah. Hasbi nggak mungkin ada apa-apa sama Kamisha. Sorry. Gue juga minta maaf, gue refleks. Sorry. Maaf ya, Bu. Memang rumah ini udah lama nggak dihuni. Jadi sering banyak tikus yang masuk. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya udah kalau gitu kami sekalian pamit. Nanti dihubungin lagi kalau memang jadi ya, Pak. Makasih, Bu. Semoga ada kabar baik ya. Iya. Ini tuh kita udah keliling banyak rumah loh. Kenapa nggak ambil yang barusan aja sih, La? Kemahalan, Kak. Dari rumah kedua sampai yang terakhir tadi itu kan semua pilihannya Kakak sama Hasbi. Dan
maaf banget aku nggak dalam kondisi bisa menyewa rumah semahal itu. Aku nggak mau ngabisin semua uang tabungan aku. Ya tapi kan uang bisa dicari lah. Ya kan, Bi? Iyalah, ada benernya juga. Kita kalau cari rumah, mendingan kita cari yang nyaman, walaupun lebih mahal sedikit. Kalian kompak banget ya. Terus lah, habis ini kita kemana lagi? Lihat rumah selanjutnya. Mereka sebenarnya kenapa ya? Kok aku jadi gelisah gini? Silakan. Gimana, Bu? Bagus ya rumahnya? Iya bagus, Pak. Tapi kayaknya ini akan lebih mahal dari yang sebelum-sebelumnya. Per tahunnya cuma 120 juta, Bu. Oh. Iya, nanti saya pikirkan lagi ya, Pak. Tapi kalau Ibu mau yang lebih murah ada nih, yang 100 jutaan. Nih, Bu, silakan. Enggak dulu, Pak. Kasih. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Bu. Kayaknya gue mesti balik ke apartemen deh. Drama cari kontrakan ini. Gue yakin nggak akan cepet selesai juga. Daripada tahu-tahu diusir dari rumah, mending gue pindah duluan. Jadi gimana, Pak? Kamu maunya rumah yang mana? Nanti aku pikirin dulu deh. Mungkin kita harus cari lagi tempat lain. Tapi waktu kita nggak banyak loh. Nanti kita keburu diusir dari rumah itu. Insya Allah kita akan dapetin rumah itu sebelum waktu yang ditentukan. Ya udah, terserah kamu aja. Udah sampai lah. Kamu yang semangat ya kerjanya. Kenapa, Lah? Mau kemana, Kakak? Pulang? Pesan ojek online dari sini aja, Kak. Kan kantor Hasbi sama rumah juga nggak searah. Bawel banget sih nih orang. Aduh, sorry, aku lupa. Aku tuh baru inget aku hari ini mau ke salah satu tempat ngajar buat naruh CV kerja. Dan pas banget itu searah sama kantor Hasbi. Aduh, Meisha. Apalagi sih ini? Gak bisa lupa ya? Iya bener-bener hari-hari ini. Lah, udah ada mobil di belakang. Kamu masuk ya. Nanti aku jemput lagi. Ya udah, aku duluan ya. Bye.
Bi, kamu kenapa sih? Tadi ibu cerita sama aku, katanya kamu lagi ada masalah ya. Masalah apa? Sini cerita sama aku. Bukan urusan lo. Oke, nggak apa-apa kamu kalau mau beranggapan kayak gitu. Tapi gimana pun, Bi, aku tuh peduli sama kamu. Kamu udah berjuang keras dari dulu sampai sekarang. Kamu pantang menyerah, kamu optimis, kamu tegas. Tapi ngeliat kamu kayak gini, nanggung masalah sendirian. Aku nggak tega. Harusnya kamu punya temen cerita buat nanggung ini semua bareng-bareng. Bi, aku tuh bisa banget loh jadi temen cerita kamu. Kamu bisa luapin semuanya. Siapa tahu itu bikin kamu bisa jadi tenang. Dan bisa juga ketenangan itulah yang sekarang kamu lagi cari. Kenapa Meisha seperhatian gini ya sama gue? Beda banget sama Lala. Bi, aku begini juga gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma pengen kamu tahu aku tuh ada buat kamu di kondisi apapun. Gue dituduh setelah pindah anak kantor. Hah? Serius kamu? Terus kamu diapain? Jabatan gue diturunin. Astaga. Maaf. Tapi soal rumah yang disita itu bener. Tapi gue lagi berusaha untuk ngebuktiin kalau emang gue tuh gak bersalah. Jadi kamu dijebak? Tuh kan bener feeling aku. Orang pekerja keras kayak kamu tuh gak mungkin main kotor, aku tahu. Tapi kamu yang udah jabatan tinggi aja kayak gini bisa dijatuhin, itu parah banget sih. Ya gitulah. Dengar cerita kamu kayak gini, aku jadi inget kayak waktu aku dipecat. Itu rasanya harga diri aku tuh kayak bener-bener ikut jatuh banget. Dan aku sampai gak bisa ungkapin lagi kayak gimana rasanya. Jadi meskipun kamu gak dipecat, tapi aku yakin itu tetap kerasa berat banget buat kamu. Apalagi kamu udah memberikan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan kamu juga udah setia banget sama perusahaan itu selama ini. Tapi aku yakin, Bi, nggak ada masalah apapun yang nggak bisa seorang Hasbi selesain. Aku yakin kamu nggak akan salah langkah. Maksud lo apa? Ngomong kayak gitu barusan. Enggak, aku nggak maksud apa-apa. Bi, kamu kenapa sih berani banget nyewa aku di mobil kayak gini? Lu nanya gue berani. Lu lupa apa yang udah pernah kita lakuin. Kenapa Meisha bisa bikin gue makin tenang ya? Ternyata Meisha gak seburuk yang gue pikirin.
gue makin penasaran sama Meisha. Meja 7 ya? Kurang ajar ya kalian. Sini lah. Aduh, kakak gue. Apa sih? Apa kamu? Apa sih? Enggak. Gue lihat lo pelukan sama dia itu kakak gue. Gila lo ya? Udah sabar dulu, aku bisa jelasin gini. Lu emang cowok di dunia ini cuma satu doang, hah? Sabar dulu, aku bisa jelasin. Tau sini gak? Emang cowok di sini. Emang di dunia ini gak ada cowok lagi apa? Coba dulu. Stop. Tolong jangan buat keributan di sini ya. Gak bisa sabar. Dia pacar aku, selingkuh sama kakak aku sendiri. Gimana bisa sabar, Mbak? Mbak, tolong. Ya, saya tahu Mbak lagi marah, tapi jangan buat keributan di sini ya. Kalau mau ribut jangan di sini, tolong selesaikan semuanya di luar. Mau kemana lo? Apa sih? Mau kemana lo? Hei, jangan kabur kalian! Ih, mau kemana sih? Ih, kamu tuh kenapa? Sabar. Apa sih? Kamu nggak apa-apa, La? Iya, saya nggak apa-apa kok. Gila sih, selingkuh sama calon kakak ipar sendiri. Amit-amit gue kalau ketemu sama cowok model begitu. Gak mau. Sabar. Kamu berkhianat di belakang aku. Sampai kabur. Gue tikusnya juga gak ganggu kok. Udah deh lah, nggak usah mikir yang macem-macem di tempat kerja. Nggak mungkin Hasbi sama Kamisha tuh ada hubungan. Nggak mungkin. Kok bisa ya? Kak Hasbi senekati itu di kantor. Pagi Ben? Pagi Dan. Gimana kerjaannya? Aman kok Pak. Tumben banget jam segini Pak Julian datang ke sini. Ada yang bisa Dan bantu nggak? Oh, nggak usah Dan. Saya tadi kebetulan ada meeting dekat sini. Jadi ya mampir sebentar lah ke Amor. Pak Julian sekarang kerja di mana ya? Saya satu kantor sama suami kakak kamu. Pak Julian jadi bos di sana. Iya. Kenapa Dan? Kok kayak gelisah gitu? Berarti soal masalah yang menimpa Kak Hasbi itu Pak Julian tahu? Iya, saya tahu. Karena masalah itu Kak Hasbi jadi marah-marah sama Kak Lala, Pak. Tapi Lala nggak apa-apa kan? Kayaknya gue nggak boleh cerita lebih jauh.
soal rumah tangga Kak Lala sama Kak Hasbi ke Pak Julian deh. Aman kok, Pak. Kak Lala baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu, saya masuk dulu ke dalam ya. Iya, Pak. Silahkan dilanjut. Semoga aja Hasbi gak ngelakuin hal buruk lagi ke kamu ya, lah. Berantakan banget lagi meja gua. Ada. Bang, hei. Beresin dulu ya meja gua, berantakan banget soalnya. Aduh, saya nggak bisa, Pak. Masih ada kerjaan lain yang belum selesai, Pak. Lu beresin dulu meja gua, tugas lu nanti baru beresin. Buruan, belagu banget lu jadi OB. Ngapain kamu suruh-suruh orang lain? Ini meja kamu. Tanggung jawab kamu. Saya cuma minta tolong rapin meja saya, kan dia OB. Emang tugas dia kan? Beresin sendiri. Pak, lanjut kerja aja ya. Baik, Pak. Misi, Pak. Jabatan itu bisa naik dan turun. Tapi attitude, itu yang nentuin kamu layak dihormatin atau enggak. Dengerin tuh baik-baik. Makanya jangan suka cari masalah. Masalah kok dicari. Bingung cari apa? Nanya. Cari sendiri. Cari muka lo. Jangan sok berkuasa lo, Julian. Lu nggak bisa injek-injek gue. Ada anak kelinci lucu banget. Papa boleh minta peluk nggak? Boleh. Gemesnya kamu tuh. Pak, Syifa kangen Tante Lala. Boleh nggak sekarang Syifa makan cookiesnya buatan Tante Lala? Sayang, kita kan kemarin-kemarin habis ketemu sama Tante Lala. Udah makan cookiesnya juga. Tapi ya udah deh, nanti kita ketemu Tante Lala lagi ya. Kapan, Pak? Ya udah, besok pulang sekolah ya. Please. Sayang, Tante Lala tuh sibuk. Nggak mungkin kita bisa ketemu dia setiap hari kayak gitu, sayang, ya. Bapak udah datang. Pak, sudah saya siapin makan malam. Ya, Mbak, makasih ya. Nanti Pak, ayo selesain PR gambarnya ya. Sayang, mau Papa bantuin nggak bikin PR-nya? Ya udah, yuk sini, Papa bantuin ya. Sama saya aja ya, Bu ya. Yuk sini. Godain Hasbi ah. Bi, sorry, aku nggak sengaja. Aduh, misalnya. Nggak apa-apa, aku ke kamar ya. Bi, by the way, thank you ya buat tadi siang. Situasi yang gak tepat. Kali ini, gue harus bisa menahan diri dari Meisha. Gue dan Hasbi emang sempat berselisih paham. Tapi sekarang gue harus berusaha deketin dia lagi. Kayak dulu. Gimana, Lak?
Udah tahu mau kontrakan yang mana? Ini aku lagi nyari. Ya kamu sih. Susah banget seleranya. Kan bisa aja kamu milih lokasi terakhir yang kita survei. Dari kantor lagi? Iya, biasalah. Amir kan, kamu udah tahu aku sering nelfon dia kan. Aku keluar aja ya, biar kamu gak keganggu. Halo, Mir. Ih, sayang, please. Lu ngajak gua keluar jam segini. Lu gila ya? Lala belum tidur. Kayaknya Hasbi memang lagi bahas kerjaan yang penting. Ih, sayang, kok kamu sekarang jadi kayak gitu sih? Takut-takut gitu. Tunggu, ini Kamesha sama Hasbi lagi sama-sama teleponan. Atau jangan-jangan mereka beneran emang lagi teleponan ya? Enggak mungkin. Masa mereka teleponan berdua di rumah? Astagfirullahaladzim. Lala, aneh banget sih mikirnya. Orang udah jelas Hasbi tuh teleponannya sama Amir. Kak, udah tahu mau rumah yang mana? Belum. Belum banget sih milih-milihnya. Amir lagi. Bukannya tadi habis teleponan ya? Iya nih, tapi udahlah. Biarin. Ngantuk, aku mau tidur. Besok aja. Dijawab. Kalau penting? Iya, besok aja. Yang penting kan tadi udah diomongin semuanya. Udah kamu tidur, Gi. Aku ngantuk, mau tidur juga. Aduh, kenapa sih pikirin aku nggak tenang soal Amir itu? Apa aku harus cari Amir di kantornya Hasbi?